A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Takwir. Ini baru dua subbab lah boleh disebut demikiannya. Satu tentang penamaan, yang kedua tentang munasabah atau korelasi antara surat ini, surat At-Takwirnya dengan surat sebelumnya, surat Abasa. Berikutnya ya seperti yang kita mengikuti pola pembahasan di kitab ini, ya, di kitab At-Tafsirul Munir, yaitu tentang makna global atau garis besar dari surat At-Takwir. Ada 4, ya, terbagi menjadi 4, dibagi 3, gitu. Sebetulnya terbagi menjadi 3 nih. Nah, surat At-Takwir, ya, surat Makkiyah ini, ya, seperti disebutnya, ya, inilah karakter dari surat-surat Makkiyah, ya, surat-surat yang diturunkan dalam periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Surat ini berkaitan dengan akidah, yang ternyata ini kan jadi pelajaran gitu ya, jadi pelajaran. Artinya Allah mengubah manusia, para sahabat yang asalnya jahiliyah, kufur, musyrik, menjadi manusia terbaik. Itu dibangun sejak akidahnya. Artinya ini bukan perkara yang mudah. Di Mekah itu 13 tahun, ya, Rasulullah SAW menjadi nabi, di Madinah 10 tahun. Nah, kalau tidak dibangun dari akidahnya, kalau diibaratkan bangunan itu kan, kalau membangun sebuah bangunan, sebuah rumah, harus dimulai dari pondasinya. Ini karakternya surat Makkiyah itu bicara tentang akidah. Ini menunjukkan berartinya inilah hal yang paling mendasar, ini hal yang terpenting, karena segala sesuatunya itu dibangun di atas akidah. Padahal kan kalau kita mungkin, ya, orang katakanlah kita ini orang-orang yang lahir di dalam keluarga muslim, ya, sudah sudah dikenalkan lah, biar bagaimanapun lahnya, bahwa akidah seorang muslim itu adalah 2 kalimat syahadat. Tapi hanya sekedar apa namanya, nyapal gitu akidah tino eta, nyapal cangkem disebut nanti kan bahasa Sunda mah. Nah, apa namanya, yang hakikatnya, yang sebenarnya gitu ya, tidak ada Tuhan selain Allah itu seperti apa. Kemudian bahwa Muhammad itu utusan Allah itu seperti apa. Kalau anak-anak yang lahir di keluarga muslimah pasti tahu itu 2 kalimat syahadat itu akidahnya. Dan surat ini fahiyatu qarriru ma yujadu fi yaumil qiyamah. Kemudian, ya, surat ini pun jadi satu bicara berkaitan dengan akidah. Kalau apa namanya, ya, yang kita kajinya berdasarkan urutan mundur. Kalau dulu gitu kan, dulu turunnya Al-Quran itu tidak berurutan seperti, ya, surat-surat yang kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau sekarang kan ini semacam surat berikutnya kalau dalam urutan ini, ya, yaitu surat Al-Infitor berdampingan dengan At-Takwir, isinya hampir sama sebetulnya. Nah, dulu turunnya, ya, tidak berurutan kan, kalau turunnya, ya, tidak berurutan. Tapi di sini kan menunjukkan bahwa Allah itu mengulang,
Ya Allah mengulang dan mengulang ini ya, ini tentang ini tentang untuk membentuk dan menguatkan akidah gitu ya. Nah Allah banyak mengulang ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang menerangkan hari kiamat dan dengan segala gitulahnya hari kiamat atau akhirat itu dengan segala situasi dan kondisi yang yang akan dialami, dijalani gitu oleh manusia. Ya, surat ini juga menguatkan lah gitunya, menekankan, menguatkan apa yang akan itu nanti di situasi, kondisi, keadaan pada hari kiamat dengan masalahnya yang ini nih, dengan segala kedahsyatan dan kengeriannya. Karena segala sesuatunya nanti di akhirat itu kan dimensinya sudah beda dengan manusia ketika di dunia. Kalau dunia mah paling ya dunia itu paling rendah segala-galanya kan. Dari dimensi waktunya kan satu detiknya sekian, satu harinya cuma 24 jam kan. Di akhirat sudah beda. Dan banyak hal-halnya yang di di akhirat itu nanti sudah serba berbeda. Kenikmatannya, azabnya. Kalau azab dimensi dunia, nah sekian lah paling. Tapi kenikmatan azab, tapi azab nanti di akhirat. Nah, itu yang sudah tidak bisa dibayangkan. Nah, Allah hanya berusaha itunya di sini. Tanggaplah Allah berusaha. Tuqarriru ma yujadu fi yaumil qiyamah min ahwal. Nah, Allah berusaha itu menekankan, menggugah, menekankan, meyakinkan manusia itu tentang situasi dan kondisi di akhiratnya yang segala sesuatunya dimensinya ya, kalau bendanya bisa jadi sama. Misalnya kalau neraka api ya kita juga tahu kan di sini ada api di dunia. Nah kemudian di surga gitu kan ada dipan, dipan meniguluh gitu. Di surga gitu ada buah-buahan, bahkan ada disebut jenis buah-buahannya di dalam Al-Quran. Ya ada buah anu, kan kita bisa membayangkannya, punya gambarannya. Buah anggur misalnya yang seperti apa? Ya seperti itulah anggur, tapi dimensinya lain. Nah, Allah meyakinkan ini ya di surat ini, nyata di surat ini Allah menegaskan gitu, meyakinkan, menekankan kepada manusia tentang situasi dan kondisi di akhirat. Kemudian ya, yang ketiga poinnya nantinya di dalam surat ini Allah juga meyakinkan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya, Al-Quran itu dari Allah. Nah kalau baru-baru ini agak heboh juga sih. Ada seorang pendeta, mantan seorang muslim, bahkan dulu kuliahnya juga di Fakultas Usuluddin, kemudian murtad jadi pendeta. Di antaranya nih ya, yang lagi viral mungkin sekarang sebutnya ya, dia minta 300 ayat di dalam Al-Quran itu dihapus. Emang Al-Quran itu buatan siapa? Enak aja meskipun dihapus. Jadi di antaranya ayat ini yang meyakinkan gitu, meyakinkan manusia bahwa Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu ucapan Allah. Kalau dari dulu yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah sudah tidak aneh, gitulah dulunya. Di zaman Rasulullah masih hidupnya pun itu sudah ada yang mengatakan demikian, bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu didapat oleh Rasulullah
didapatnya itu dari itunya, dibawa, diberikan, disampaikannya itu oleh setan. Ada yang mengatakan demikian. Nah, berbagai macam lah, ini beragam apa namanya disebutannya ya, tuduhan, beragam komentar miring, beragam celaan itu dari apa namanya manusia terhadap Al-Qur'an. Dan mereka orang-orang kafir di zaman Rasul juga sudah ada yang demikian. Jadi kalau sekarang ada lagi, nggak aneh sebetulnya gitu ya. Nggak aneh itu kalau ada orang yang mengatakan demikian gitu kan, kudu ditewak unggul gitu teh. Itu kan ini dari berita gitunya yang saya lihat di berita di media bahwa Profesor Mahfud MD itu sudah memerintahkan apalah gitunya bahwa orang ini harus ditangkap. Nah gitulahnya. Nah di surat ini diantaranya Allah meyakinkan manusia kepada manusia bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya, Al-Quran itu dari Allah, bukan dari yang lain. Kan kalau apa namanya Al-Quran itu demikian, ya masa diubah-ubah oleh manusia? Memang Al-Quran itu buatan siapa? Ya kalau buatan manusia bisa direvisi, diamandemen. Nah, kalau ini Al-Quran ini adalah dari Allah. Al-Quran itu ucapan Allah lalu diubah-ubah oleh manusia. Dan memang demikian kan dulu yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi dalam ayat Al-Quran dia yang menerangkan demikian, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengubah-ubah kitab. Kalau di ayatnya itu yuharifuna kitaba itu mawadihi lah, yuhariful kalimah min maudihi kalau nggak salahnya ayatnya demikian. Nah, untuk Al-Quran ini Allah jamin itunya bahwa tidak akan terjadi hal yang demikian. Nah poin pertama nih dari ini makna globalnya, makna global atau garis besar surat At-Takwir terbagi menjadi 3. Poin pertama dari ayat 1 sampai 14. Ya, pembagiannya gitu ya, terbagi menjadi secara garis besar terbagi menjadi 3. Nah pembagiannya dari ayat 1 itu sampai 14. Yang kedua dari ayat 15 sampai 25, kemudian terakhir dari 26 sampai selesai. Nah, yang pertama surat ini dimulai seperti tadinya, ini ke mayoritas itu surat Makkiyah. Ya, surat yang diturunkan periode Mekah sebelum maksudnya ya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya, surat ini diawali dengan menerangkan rangkaian kejadian sebelum hari kiamat. Di orang teh masalah nantinya menyebut kiamat kehancuran gitu kan. Padahal hari kiamat itu hari penegakan waktu, itu saatnya penegakan keadilan, yaitu yang dikenal dengan pada waktu manusia itu dihisab, itu diadili. Dan itu kan pengadilan tersebut adanya kan di akhirat. Ya, pengadilan tersebut kan adanya di akhirat. Nah sebelum sampai kepada pengadilan tersebut, maka seluruh alam raya, langit, bumi dan seluruh isinya itu dihancurkan, dimusnahkan. Nah rangkaian kehancuran dan kemusnahan alam raya ini Al-Quran sendiri ada menyebutnya dengan nah itu sebutannya ada Al-Qari'ah. Itu salah satu keadaan. Al-Qari'ah itu artinya yang mengerikan gitunya, menggetarkan hati, bukan lebih dari menggetarkan hati. Artinya ya Al-Qari'ah mengerikan. Nah isinya kan tentang Al-Qari'ah itu adalah yauma nanti teh yauma yakunul
ari keur butuh sok eueuh keun surat etanya. Nah itu kan menerangkan gitu kan rangkaian kejadian yang seperti gunung dicabut gitu kan lalu diterbangkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu kan peristiwa penghancurannya. Banyak sebutannya, ada Al-Qari'ah, ada Atomah, ada As-Sokhoh, ada Al-Ghosyiyah. Semuanya nama-nama tersebut menerangkan ya seperti itulah peristiwa hancur dan lenyapnya alam raya itu. Al-Ghosyiyah artinya yang menggelapkan pikiran. Ya, Al-Qari'ah yang mengerikan. Dan semuanya berbagai nama. Tapi lebih dikenal justru itu kan kalau mendengar kiamat itu kan hari kehancuran, bukan hari pengadilan. Nah, pada ayat ini, surat ini diawali dengan menerangkan situasi demikian. Nah, nanti dari ayat 1 sampai 13 ini paling banyak nih di berangkainya ya. Kalau tadi Al-Qari'ah kan cuma beberapa yang disebut. Kemudian di surat Al-Infitor juga ada iza samaun fatorot wa izal kawakibun tasarot wa izal bihari fujirat wa izal kubur wusirat. 4 yang disebut lahnya di surat Al-Infitor sebelumnya. Ini paling banyak 13. Apabila lah gitunya mulai dari awal di demikian saat 13 yang disebut di ayat ini yang apa namanya yang disebut berangkai demikian paling banyak di sini. Ya tentang nah itu situasi keadaan ya kiamat kita menyebutnya keadaan kiamat. Yang dimaksud kiamat di sini adalah yaitu proses penghancuran dan pelenyapan seluruh alam raya ini untuk kemudian oleh Allah diganti kan dengan tempat alam hidup berikutnya bagi manusia, yaitu alam akhirat. Nah, makanya kan orang-orang kafir yang di dalam neraka minta kepada Allah itu, kembalikanlah aku ke dunia, pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Kurang lebih dijawab oleh Allah kan, mau kembali ke dunia kemana kan, dunianya juga nggak ada. Ya dunianya kan sudah dilenyapkan. Kembalikanlah aku ke dunia. Sana jangan dunia nangis banyak. Dunia nangis. Kemana tuh bari nangis? Ya artinya itu di antara penyesalan. Ya itu di antara penyesalan. Menyesal itu karena ketika hidup di dunianya tidak beramal soleh. Ternyata itu kan yang mereka butuhkan. Orang kafir, orang yang durhaka lah semuanya kan nanti di sana tahu ternyata itu yang dibutuhkan untuk hidup di sana, yaitu amal soleh ketika di dunia. Di antara penyesalannya kan minta kembalikan kami ke dunia, pasti kami beramal soleh. Telat tahun burang kalau tuh ya kieu rek beramal soleh kakarayona atuh kalau teh ieu masuk telat wae eueuh dunya geus eueuh jeung sareng tinggal di dunya aya di mana sebenarnya sudah enggak ada. Jadi awali dia surat ini diawali dengan ada 13 ayatnya. Kalau jawab syarat sih sebetulnya antara jawab syarat dan jawabnya gitu jika maka ya. Hanya jikanya di sini ada 13 yang semuanya itu menerangkan berbagai macam rangkaian kejadian hancur dan lenyapnya alam rayanya yang tadinya dilenyapkan dulu semuanya. Yang kemudian itu kan diganti dengan tempat atau alam berikutnya gitunya dari semua tahapan hidup manusia, yaitu alam akhirat. Nah ini nih yang ingin ditekankan oleh Allah, manusia itu harus sampai yakin. Ya, harus sampai yakin, itu yang diinginkan oleh Allah, harus sampai yakin bahwa akhirat itu benar, bahwa akhirat itu benar, itu surga itu benar, neraka itu benar. Tapi manusianya begitu sangat sulit
sangat-sangat sulit untuk sampai ya jangankan sampai yakin ya, yang disebut yakin itu sampai tahap akhir lah gitunya. Untuk sekedar percaya saja manusia itu sangat sulit. Nah, sangat sulitnya itu karena hal itu merupakan perkara gaib, itu yang jadi masalah gitu ya. Kalau untuk yang nyata misalnya ini azab dari Allah nyata, baru percaya. Itu keterbatasan sebetulnya ya, keterbatasan manusia ya. Memang manusia kemampuannya hanya namanya sampai kepada apa yang nampak, dibawa kepada perkara yang gaib. Dan diantaranya perkara gaib itu adalah akhirat. Nah, ini banyak yang sulit, itunya banyak yang sulit untuk mempercayai, apalagi sampai meyakini. Jadi mulai nih, surat ini dimulai dengan penjelasan tentang situasi dan kondisi hari kiamatnya, dalam arti penghancuran alam rayanya itu yang dari ayat 1 sampai ayat ke-13. Di sini paling banyaknya di surat ini. Semuanya dimulai dengan iza, apabila, jika gitu ya. Jika aja banyak gitu, ada 13, tapi makanya hanya satu. Ini kan menjadi itu tadinya kalau di dalam bahasa Arab nih ya. Jadi secara bahasa, nah ini jumlah syartiyah, ada syarat, kemudian ada jawabnya. Kalau dalam bahasa kita itu jika, maka. Ternyata ini jikanya sangat banyak, di sini ada 13. Sementara yang menjadi jawab syaratnya hanya ada satu, dan ini pun sudah disebut di surat, kalau urutan suratnya berarti di surat berikutnya ya, di surat 83, di surat 82, di surat Al-Infitor, yaitu alimat nafsumma. Di sini dorot, manusia nanti akan mengetahui apa yang dihadirkan. Di sini maksudnya adalah catatan amal. Nah, ini nih yang ingin disampaikan oleh Allah itu sebetulnya yang ini. Jika, maka itu jika begini maka, nah itu makanya itu ya di sini, yaitu di ayat ke 14. Hanya itu jikanya di sini sampai ada 13. Itu poin pertamanya dari ayat 1 sampai ayat 14 nya, ayat 1 sampai 14. Ternyata dari 1 sampai 13, nah itu ternyata isinya syarat, anggaplah jika begini, jika semuanya menerangkan kejadian, kehancuran dan penghapusan alam raya. Nah, setelah demikian, jika itu semuanya terjadi, artinya barulah makanya. Maka setelah semuanya itu terjadi, artinya kan setelah semuanya ini terjadi, ya hancurlah, hilanglah alam raya. Nah, makanya kemudian kalau itu sudah terjadi, maka nah ini hanya ada satu, manusia akan tahu apa yang dihadirkan pada saat itu, yaitu kalau di surat Al-Infitornya yang sudah kita kaji itu, bahwa alimat nafsumma, kalau di ayat itu ma qaddamat wa akharat, tentang amal. Ternyata manusia akan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan apa yang diabaikannya. Yang kemarin ya, kalau masih ingat, apa yang telah dilakukannya itu adalah apakah yang baik ataupun yang buruk. Ya, apa yang telah diamalkannya, apakah yang baik atau amal soleh ataupun dosa lah intinya. Itu dari alimat nafsu maqaddamat, yang telah diamalkannya, yang baik dan yang buruk, itu dua-duanya. Kemudian kata wa akharat, itu adalah apa yang diabaikannya, yaitu tidak beramal soleh.
Nah, kenapa seseorang, apa penyebabnya seseorang tidak beramal soleh? Ini yang arti wa ma'akhrotnya. Kenapa tidak beramal soleh? Alasannya karena ini tidak yakin adanya hari pembalasan untuk seluruh amal, atau malas beramal soleh. Nah, kalau di sini hanya beda redaksinya dengan makna yang sama. Alimat nab summa ahdorot kalau di ayat ini. Kalau di surat Al-Infitor, alimat nab summa qaddamat wa akhrot. Artinya apa yang telah diamalkannya, kalau di surat itu ditambah dengan yang tidak diamalkannya atau yang diabaikan. Artinya yang diabaikannya ini adalah urusan beramal soleh. Nah, kenapa tidak beramal soleh? Karena tidak yakin akan adanya akhirat, atau karena malas. Ya, atau karena malas ya orang di tambahannya. Nah, kenapa gitunya beramal soleh itu malas? Karena amal soleh ini kan yang mengarahkan, yang membawa dan memasukkanlah seseorang ke dalam surga itu kan karena beramal soleh. Nah, sementara kan ketika mengarah ke surga yang terlihat itu kan tirainya, yang disebut oleh Rasulullah itu al-makarih. Al-makarih itu artinya gitu, mata Korea, mata kemales, resep. Pada dasarnya tidak ada orang yang suka resep beramal soleh, nggak akan ada. Tapi kalau yang mengarah ke neraka itu kan nerakanya kan ditutup dengan tirai yang sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, makanya manusia lebih, kalau yang mengarah ke neraka pasti resep. Kalau yang mengarah ke surga, hoream, itu al-makarih. Nah, itu kan yang harus dilawan, itu yang harus dilawan. Harus sampai bisa mengubah gitu, harus, berartinya ini harus memang bagi semuanya demikian, masalahnya sama. Artinya harus bisa mengubah menjadi sebaliknya. Al-makarih itu harus diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggiurkan. Ternyata kan orang yang bisa hanya mengubah, anggaplah mengubah makarih, ketaatan, ibadah, amal soleh gitulah sebutannya, menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, menggiurkan. Kalau sudah bisa menyingkirkan, mengoyak tirai tersebut, baru nampak aslinya surga seperti apa. Dan sebaliknya, kalau hal-hal yang mengarahkan ke neraka itu kan kalau selama tirainya masih ada, mau berarti sesuai, ingin ke sana. Tapi kalau sudah disingkirkan atau dikoyak tirainya, maka terlihatlah neraka yang sesungguhnya. Mana ada orang yang mau mengarah ke sana? Justru nah itunya yang sering saya katakan tadinya, perjuangan dan doa tidak mudah. Ya, tidak mudah mengubah bukan mengubah sehingga berarti menyingkirkan. Tidak mudah menyingkirkan al-makari supaya surga terlihat, supaya surga yang sesungguhnya terlihat. Kemarin lah, belum lama kan ya hadisnya saya sampaikan begini, ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah kan memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat menurut kamu surga seperti apa. Lalu Jibril menjawab, wah mantap, menjek orang mah pasti semua manusia menginginkannya. Kemudian setelah Allah selesai menciptakan neraka, Allah memerintahkan juga, coba lihat neraka seperti apa. Malaikat Jibril juga ngeri itu ya. Dan malaikat Jibril mengatakan pasti tidak akan ada manusia yang menginginkan lah gitunya masuk neraka.
Kemudian dua-duanya kan ditutupi oleh tirai. Setelah ditutup dengan tirai, kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril, coba lihat surga sekarang seperti apa setelah ditutup dengan tirai. Ternyata menurut malaikat Jibril itu taetal makarti. Begitu melihat tirainya, malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir manusia itu tidak akan satupun yang masuk surga. Kenapa? Mana ada yang mau? Mana ada yang mau? Karena tirainya itu al-makarih yang tadi. Sesuatu yang menyebalkan, itu menyebalkan, hoream, tapi kahayangan, pikasieun mungkin. Dan ketika melihat neraka setelah ditutup dengan tirai, malaikat mengatakan, wah jangan-jangan ini semua manusia akan mengarah ke sana. Semua manusia akan mengarah ke neraka. Karena kan yang nampak tirainya, ternyata tirainya itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia. Aku khawatir manusia itu akan semuanya malah mengarah ke neraka. Nah ini berartinya harus tirainya coba singkirkan atau disobek lah gitunya, dikoyak tirainya, baru nampak surga yang sesungguhnya. Nah ini al-makarih ini yang harus al-makarih itu kan sesuatu yang apa namanya nyeno pikahoreamen, menci urang wa pikahoreamen, pikahoreamen, pikasebeleun teu pikahayangan. Orang bandingkeun ieu masuk geura antara al-makarih dengan asyahawat. Dari ini saja nih, ini dari realitanya, dari kenyataan. Kalau apa namanya, ya kita sering masuk masjid itu kan, kita sering masuk masjid, di mana ketika masuk masjid itu di situ kan ada ibadah. Ketika masuk masjid itu kan ada ibadah, yaitu kan iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Jika kamu masuk masjid jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah sholat 2 rakaat kan ibadahnya ini terkait dengan masuk masjid itunya. Masuk masjid ada sholat 2 rakaat yang kemudian disebut dengan tahiyatul masjid. Berapa lama sih tahiyatul masjid? Dari waktunya, berapa lama sih orang mengerjakan sholat 2 rakaat? Kemudian seperti apa sih pekerjaannya? Pekerjaannya kan ya sholat lah, berdiri, ruku, ada duduk, ya kemudian ya selesailah dengan salam. Jadi waktunya tidak lama, pekerjaannya mudah, kan tidak sulit kan ya. Karena soal khusyuk dan sebagainya, iya mah yang kita lihat gitu kan, waktunya salat 2 rakaat kan tidak lama, pekerjaannya juga tidak berat. Apa namanya, capek gitunya, berat gitu, beres salat 2 rakaat kecoprak bakat ku capek, ya berat ya salat kan, enggak kan, tidak demikian. Bandingkan dengan asyahawat. Orang touring naik sepeda Bandung Pangandaran, berapa lama waktunya? Kemudian ngitung capek nah. Tapi kenapa malah bergembira, malah asik, malah nikmat? Nah, di salat tahiyatul masjid bah henteu dipigaweana teh. Eta al-makarih teh da teu pikahayangeun salat mah. Harusnya kan diubah, justru itulah yang tadinya. Kalau yang katakanlah sholat tahiyat ini sekedar contohnya, dan banyak tentu yang amal-amal yang lainnya. Bandingkan dengan ini saya dapat ini ya, apa dari obrolan gitulah, dari obrolan ya orang yang memang hobinya demikian. Touring naik sepeda Bandung Pangandaran berapa lama? 12 jam teh. Ya berapa kali istirahat itulahnya. Jadi kalau berangkat jam 6 pagi itu sampai ke sana jam 6 sore.
12 jam segitu. Kenapa? Tapi kenapa dilakukan? Resep eta nu sebut tirai neraka teh nu kararitu. Waktunya 12 jam, capekna siga kumaha. Apan istirahatna berkali-kali ge capek, meureunna da teu capek moal istirahat atuh. Berkali-kali di jalannya itu kan istirahat. Belum lagi nanti pulangnya geus teu sanggup ngoboseh deui, ripuh murukan atuh ku ini teh wungkul ge, emang aya keneh tanaga keur balik teu. Tungtungna mah sepedahna mah gitu, artinya naik mobil sepedahna mah dibawa gitu karena mobil. Kemudian setelah sampai ke Bandung lagi kumaha? Seberapa wae tah sebut teh ngajoprak lagi tah. Tapi nah lebih memilih melakukan yang demikian dibanding unggal ke masjid betara teh tul masjid. Eta sebut al-makarih dan asyahawat teh. Coba bandingkan berapa lama sholat tahiyatul masjid, kenapa tidak dilakukan? Ari touring nudur 12 jam sajalan eta teh coba disanjung balik deui. Ieu besok bandingkan tah ieu tirai penutup surga neraka teh nu kieu tah. Hari kitu mah itunya apa namanya tadinya bersepeda gitu nya. Ngagoes dari Bandung Pangandaran. Kenapa? Resep eta berarti masalah nama kan. Eta asyahawat teh. Itu yang menurutnya menyenangkan. Da tirai neraka memang gitu, nampak menyenangkan. Tapi kalau tirai surga kan al-makarih teh teu pika hayangeun pika sebeleun malahan mah. Al-makarih teh di bahasa Sunda mah tidak disukai. Malah benci lah gitunya. Begitu surga itu ditutup dengan tirainya apa al-makarih, orang jadi benci untuk ke sana. Ya benci lah, tidak mau gitunya, benci tidak mau. Tanu bieu teh al-makarih teh tahiyatul masjid. Orang sholat tahiyatul masjid berapa lama? Wah, hebat-hebatna ge 2 rakaat, paling 5 menit lah. Dengan surat yang pendek lah misalnya, paling 5 menit sudah hebat. Artinya waktunya sebentar, capek malah yakin tidak akan siga touring 12 jam ngecoprak sebutnya tetah nepi ka ditu teh paragalna ge siga kumaha. Tapi karena ya inilah asyahawat. Tak al-makarih yang seperti itu, sholat tahiyatul masjid, iya masalahnya kenapa tidak dilakukan gitu tah? Kenapa tidak dilakukan? Padahal kan kacep bandingkan gitunya, makanya bandingkanlah dengan asyahawat. Nah contohnya gitu kan, nah ini asyahawat itu eta touring. Ngagoes itu Bandung Pangandaran, wah luar biasa, malah jadi di jalan rek cilaka teh diobrol-obrol jadi kebanggaan di kitu teh sidik hampir paeh mana cek urang teh. Eta mah bos angin lagi geus kapanggiung wah mun teu kieu bagus kumaha lah, malah jadi kebanggaan lain reuas dan lamun bener paeh harita kumaha. Dan malah jadi kebanggaan gitu nanti. Teta bedana ta al-makarih mah ternyata kalau contohnya yang ininya waktunya tidak lama, tidak capek, tidak perlu mengeluarkan biaya. Kalau touring Bandung Pangandaran berapa biaya yang harus dikeluarkan? Untuk istirahat lagi seberapa kali murukan, emang ngeboseh tulu itu 12 jam. Wah. Istirahat ngaliwat eta teh istirahat. Jadi ngopi heula dan sebagainya dihitung-hitung sekian dah uang yang keluar. Coba tahiyatul masjid teu mayar. Dengan tahiyatul masjid pikar sepeun boro-boro. Nah, bukan hal yang tadinya bahkan al-makarih teh cenderung membenci. Beda lagi kalau yang sudah bisa mengoyak disebutnya al-makarih tersebut.
Kalau surga al-makarihnya disingkirkan, surga yang sesungguhnya akan terlihat, justru kan para sahabat mengeluarkan sabar hawa pi surga mah dikeluarkan. Kalau para sahabat kan mengalami demikiannya ketika berperang deh. Ketika berperang, Rasulullah kan mengumumkan perlu biaya di perang. Mereka mengeluarkan sebanyak apapun. Tapi lamun para sahabat, orang touring ke Pangandaran naik sepeda, tuh rayang, gimana cik Abu Bakar teh mau ngacara naon teh cenah jeung kudu ngeluarkeun duit coba capek. Dan itulah syahwatan penutup neraka itu hal-hal yang demikian. Eta nya tina kamari tama teringat eta di hadis nu eta tanya bahwa hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil naru bil bisyahawat. Kan surga itu ditutupi oleh hal-hal yang cenderung orang benci, gitulahnya. Manusia cenderung membenci hal demikian. Padahal gitu kalau secara ininya kita kita tafakuri, cok nggak pikirkanlah hal yang barusan. Tahiyatul masjid teu capek, teu lila, teu capek, teu bayar, artinya teu kudu ngaluarkeun biaya salat tahiyatul masjid mah. Dengan waktu yang sebentar, pekerjaannya ringan, juga tidak mengeluarkan biaya, sok bandingkeun jeung nu bieu. Jeung touring, jeung touring nu ngagoes. Ari kitu mah anggaplah bukan saya tidak melarang gitunya nu sepedahan. Ini hak untuk jasad juga kan hak jasad harus dipenuhi kan. Jasad harus sehat karena kan kalau sakit tidak bisa ibadah. Jasad harus sehat, sepedahan Tamun gitu mah asal keluar kesang itulah asal keluar kesang untuk menjaga kesehatan. Eta mah ibadah kan menjaga kesehatan jasad mah. Caranya silahkan mau sepedahan ge. Atuh ka hari kudu ti Bandung di Pangandaran sapedahan teh. Eta mah ada unsur anasir eta mah. Sepada pasti saya unsur latansur. Wah, pasti sudah ada unsur apa. Lebih di luar kalau benar untuk menjaga kesehatan jasad mah itu justru diberi pahala kan. Rasulullah menyabdakan yang tadi yang hadis yang ini kan, inna li jasadika alaika hakon, untuk jasad kamu ada hak yang harus kamu berikan, yaitu jasad harus sehat supaya bisa beribadah. Bagaimana menjaga kesehatannya? Sepedahan asal keluar kesang tak itu kan asal kudu nepi ka Pangandaran ka bos saya tadi kitu unggul mah wajar-wajar atuh untuk sekedar menjaga kesehatan jasad itu benar. Eta mah ada pahalanya nu eta mah. Kadanya jangan digeneralisir gitunya. Anggaplah saya melarang tidak menyukai nu ningali nu sepeda. Sepedahan kehola saya mah nggak tahu niat kan, saya nggak tahu niat ya, mungkin hanya ada yang ngobrol begitu bersemangat lah ngobrol, wah di Bandung ke Pangandaran situ seberapa jam situ di jalan Bandung ke Pangandaran karena sepeda 12 jam innalillahi gitu. Walah ini berarti sudah lebih dari sekedarnya untuknya bersepeda, itu sekedar untuk memenuhi hak jasad. Itu sudah eta nu saleuwihna eta nu disebut eta teh asyahawat teh tirai penutup neraka nu karidu teh. Kalau hanya sekedarnya untuk memenuhi hak jasad gitunya ku sesapedanya ya mangga lah, mau sepeda mau ke gym ke mau fitness ke mau aja mangga silahkan. Tapi kan untuk menunaikan hak jasad, karena jasad ini kan harus dijaga kesehatannya. Dengan cara bagaimana? Ya terserah. Cara nama Allah gitu nangtukeun. Allah tidak menentukan, ya kudu jogging lah cukup. Entah masuk bebas silahkan. Nah kalau tadi kan sudah lah manya sapedahan satu kudu gitu-gitu teuing. Kalau memang dengan niat, dengan maksud memenuhi hak jasad, itu baru sesuai dalil. Ya kalau mengamalkan dalil kan menjaga kesehatan jasad diberi pahala. Eta mah inna li jasadika alaika hakon.
Mangga. Luar badminton wal boy itu. Tuh asa teh kudu kitu. Apa badminton jelek kan? Tuh namanya sehat. Badminton mah olahraga, sebutnya olahraga teh kan gerak badan gitu nya sehat, bagus itu hak jasad. Harus ditunaikan dan tetap selebihnya dari itu. Nah kembali lagi sini nih, ini yang dimaksudkan alimat nafsu ma'uhdirat ya, nanti semuanya akan dibuka alimat nafsu ma'ahdaratnya. Ini kan bagian pertama itu dari ayat 1 sampai 14, di mana dari ayat 1 sampai 13. Nah, ternyata ini menerangkan seluruh rangkaian, bukan seluruh sih. Di sini paling banyak tadinya menerangkan proses kehancuran dan penghilangan gitu alam raya. Ternyata itu dijadikan kalau dalam bahasa Arab tadinya bentuk kalimatnya adalah syarat dan jawab, yaitu jika maka. Nah, ternyata itu jikanya itu ada 13. Inilah misalnya jika matahari itu digulung, kemudian jika bintang itu berguguran, kemudian jika gunung itu dilenyapkan, diratakan, nah, jika unta itu dibiarkan, nah dan sebagainya, itu jikanya ada 13. Ternyata jawab syaratnya hanya satu, ini Allah mau menyampaikan ini yang ingin Allah tekankan. Ini pun maknanya juga setiap manusia akan mengetahui apa yang telah diamalkannya, apa yang dihadirkan nanti. Yang dimaksud yaitu catatan amal akan diberikan dan semuanya tercatat, sehingga manusia barulah menyadari, dia mengetahui seluruh apa yang telah diamalkannya selama di dunia. Kemudian yang kedua, poinnya atau garis besar yang kedua dari surat At-Takwir ini, dari ayat ke-15 sampai 25, menerangkan tentang Al-Quran. Tadinya menerangkan tentang Al-Quran dan bagaimana proses turunnya, disebutnya turunnya Al-Quran atau sampainya Al-Quran kepada Rasulullah. Kalau di dalam ulumul Quran itu dikenal dengan sebutan nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran, ya, Quran itu nuzul itu turun artinya. Bagaimana proses turunnya Al-Quran, dalam arti bagaimana proses sampainya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yaitu dengan perantaraan malaikat Jibril yang jujur. Kalau di surat Al-Waqiah, ya, surat Al-Waqiah ayat 79 itu Allah menyebut malaikat Jibril itu makhluk yang yaitu yang Allah tugaskan itu untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Allah menyebutnya di surat tersebut Al-Mutahharun, yang oleh Allah itu dipelihara, dijaga, dibersihkan. Artinya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melanggar, tidak pernah berkhianat dalam melaksanakan perintah Allah. Artinya apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh Rasul dari malaikat Jibril itu, ini benar, asli, itu orisinil, memang demikian dari Allahnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada yang diubah, tidak ada yang ditambah, dikurangi itu oleh malaikat Jibril. Semuanya itu seadanya, asli. Malaikat Jibrilnya dalam hal ini yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah itu malaikat yang Al-Mutahharun, oleh Allah dibersihkan, dijaga dari melanggar, itulahnya melanggar, berkhianat. Sudah sangat lama berartinya tentang hal tersebutnya. Tentang hal tersebut
itu juga yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 210. Surat Asy-Syu'ara ayat 210 yang isinya kurang lebih, tidaklah mungkin untuk setan, tidaklah mungkin untuk setan itunya yang melakukan, gitu artinya tidaklah mungkin itu setan yang melakukan tugas ini, yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, karena ada, tadinya sudah saya sebutkan, karena di zaman Rasulullah SAW itu ada yang menuduh, itulahnya menuduh atau menyebarkan kebohongan itu bahwa Rasulullah SAW menerima Al-Quran itu dari setan, bahwa Rasulullah menerima Al-Quran itu dari setannya, atau setan nih yang melakukan, ya melakukan berarti itu setan tuh yang melakukan tugas itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Itu benarnya di surat Asy-Syu'ara-nya yang isinya kurang lebih, tidaklah mungkin kalau setan yang melakukannya, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Kalau setan yang melakukan, tidak itu 10 lebih sabaraha. Nah, nyebutna udah kan hiji ti Allah lagi kan sakieu cenah saayat salapan disumputkeun tah. Ini untuk meyakinkan gitu ya bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Nah, bagaimana prosesnya Allah menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah sebagai utusan dari kalangan manusia, yaitunya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ternyata bukan langsung Allah yang bicara kepada Nabi, bukan Allah langsung yang memberikannya kepada Nabi, tapi Allah menetapkan utusannya yang diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW, yaitu malaikat Jibril. Seperti apa malaikat Jibril? Yaitu malaikat yang oleh Allah dijaga, malah makhluk yang bersih. Artinya bersih tadinya tidak akan ada rekayasa, tidak akan ada yang direkayasa, dipelintir, diubah, dikurangi, ditambah. Apa yang Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril itu asli, berarti benar demikian, seadanya tanpa ada perubahan apapun. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang jujur, malaikat yang oleh Allah dibersihkan, kata itu jadi dijaga dari berkhianat, melanggar ketika melaksanakan tugas menyampaikan ayat kepada Rasulullah. Dan tadinya di surat Asy-Syu'ara ayat 210, wah setan teman yang menyampaikan kepada Rasulullah mah. Atuh ari setan mah tadilah kalau kira-kira kalau Allah memerintahkan ini nih 10 ayat nih sampaikan kepada Rasulullah. Nu ditepikeun lagi abot teh dipikeun kabeh urang hare-hare we jempling we sieun ubahna naon berenang. Sumputkeun kabeh ayat Quran teh oleh setan mah di apa namanya dibuang lahnya, tidak disampaikan kepada Rasulullah. Atau kalaupun ada yang disampaikan nanti itu 10 ditipikeun hiji paling oge 2. Nah, kalau malaikat Jibril ini malaikat yang tadi hanya dibersihkan, malaikat yang jujur. Nah, Al-Quran itu diturunkan Allah intinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksudnya Allah di surat naon teh. Sesungguhnya kami naon kaditunya teh mengutus kamu itu untuk menjelaskan. Ternyata ini tugas Rasulullah tehnya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu bukan untuk Rasulullah SAW. Ya, Al-Qur'an itu ma nuzzila ilaihim, Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Artinya ya jangan sekali-kali
seseorang itu merasa tidak ada kaitan dengan Quran deh. Nyata harare-hare karena merasa tidak ada kaitan dengan Quran teh, padahal Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Kayak sugandenya ayatnya di antaranya ayat yang mengatakan demikian. Sugan itu tak ketemu sekarang. Nah ini ayat An-Nahl 44. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan az-dzikra Al-Qur'an di sini nih ya. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Apa yang supaya kamu menjelaskan kepada seluruh manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, bukan kepada kamu. Kami menurunkan kepada kamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan. Itu yang az-zikra Al-Qur'an. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu jelaskan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah itu Al-Qur'an. Ya artinya kan pelajarannya apa? Jangan sekali-kali itu sampai merasa itu kaitan orang teh jeung Quran deh. Padahal Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Jadi seolah-olah dalam pikiran teh Al-Qur'an teh diturunkan kepada Nabi, iya diturunkan nama dari kalangan manusia gitulahnya, yang menerima ayat Al-Qur'an itu adalah Nabi. Ternyata maksud Allah itu adalah supaya Nabi itu menerangkan Al-Qur'an itu kepada seluruh manusia, karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Asa kaitan wae urang teh jeung Qur'an teh. Nah, kau menunggu ayat iya teh apa namanya di antaranya yang kemarin yang ini tentang silaturahmi. Ini baru saja nyakeun da Imam Nuki pada Al-Qur'an geuning sering mengulang ternyata. Di mana silaturahmi ini kan salah satu kan dari dua hal yang mengawal, dua hal yang mengaping ketika seseorang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim kan, yaitu amanah dan silaturahmi. Di mana makna silaturahmi itu kan silah tersambung kan, dia asa yodoinya kenapa suka diartikan menyambungkan, silah mah lazim tersambung dengan arahmi. Arahmi itu kalau pohon itu ibarat dahan, arahmi itu syijnatun minar rahman, itu kan menurut hadisnya. Silaturahmi itu artinya tersambungnya seseorang dengan Allah, tapi tidak langsung dengan batang besarnya. Arahmi itu dahan, tapi dahan ini kan bagian dari pohon sama. Nah, tersambungnya seseorang dengan Allah. Nah, penyambungnya apa? Kan yang menyambungkan seseorang dengan Allah itu apa? Nah, ternyata yang menyambungkannya itu adalah Al-Qur'an. Jadi makanya kalau merasa Al-Qur'an itu dulu diturunkan kepada Nabi, kita ini merasa tidak ada kaitan dengan Quran atau cilaka gitu, mau nyambung jeung Allah itu dirinya tidak akan bersambung dengan Allah. Karena kan tali hablun, makanya wa tasimu bi hablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Nah itulah yang menyambungkan manusia dengan Allah, Al-Qur'an. Ayat eta, piraku ayat eta tuh apa? Ada di logo. Wa tasimu bi hablillahi, mana hablun itu? Kenapa harus berpegang teguh kepada tali Allah? Ternyata itulah yang menghubungkan, yang menyambungkan manusia dengan Allah. Jadi kaharti beureun gewanya eta teh nya disebut itu biar hanya ini kita katakan, saya mengulangnya,
ketika seseorang menyeberang jembatan jahanam, titian jahanamnya yang ini yang dimana jembatan itu kan yang membawa seseorang gitu, karena di seberangnya itu adalah surga. Nah ketika menyeberang itu, menyeberang mau kemana? Mau ke surga berarti gitu, karena di seberangnya itu surga. Nah ketika menyeberang itu pengawalnya adalah satu amanah, di mana amanah ini sudah Allah tanamkan, masukkan, Allah sembunyikan gitu di dalam hati manusia itu, di bagian yang paling dalam. Ternyata maksud Allah tengarah selamat itu tah, karena itu nanti yang akan menyelamatkan manusia. Kan baru-baru ini ya babnya kayak kemarin ini, ternyata kan hilang amanah, tercabut demi sedikit demi sedikit, kemudian hilang. Padahal oleh Allah sudah dicek urang Sunda di bahanan amanah jelema eta ngarang kita selamat mun mentas teh. Kemudian satu lagi yang menyelamatkan itu apa? Terkoneksi, terhubung dengan Allah. Teu nyambung jeung Allah moal selamat. Amanahna leungit. Dengan Allah tidak terkoneksi, geus eta menurag-rag teh ya, eta pasti itu orang-orang yang jatuh ketika menyeberang di sana. Ya, amanah di dalam hatinya hilang, dengan Allah tidak silaturahmi teh jeung Allah teh nyambung. Ya enggak sih, enggak usah. Gitu enggak usah tah mah. Nurag-rag di dinya tah, nurag-rag di jembatan eta tah ketika menyeberang jembatan jahanam, titian jahanam disebutnya kan wajib menyeberang jembatan tersebut karena surga itu ada di seberang. Yang ingin ke surga berarti itu jalannya. Nah yang mengawal, yang mengaping ketika menyeberang itu, nah Allah tetapkan dua, satu amanah, di mana amanah itu adanya Allah masukkan ke dalam diri manusia, tapi kan ternyata kemudian hilang sedikit demi sedikit, tercabut, bahkan sampai hilang sama sekali. Sengklek lah sabelah tah amanah hilang, sugan atuh nyambung keneh jeung Allah teh apa talinya? Al-Qur'an. Tuh awuh jeung Qur'an lagi. Ya mungkin karena merasa gitu dalam pikirannya itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi seperti kita ini tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Padahal di ayat Ali Imran 103 nubitnya wa'tasimu bihablillah itu kan Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi dua, anggaplah gitunya, anggap dua, satu amanah, dua Quran, berarti yang menyelamatkan waktu menyeberang teh karena Al-Quran itu adalah tali yang menyambungkan seseorang dengan Allah. Amanah leungit di Quran teh waduh kumaha tuh nasibna itu. Ya amanah yang ada di dalam dirinya hilang, kemudian dengan Allahnya pun tidak terkoneksi, tidak nyambung. Nyambung rek nelpon tidak wasinya itu bisa nyambung. Tali penyambungnya itu adalah Al-Quran. Dia ayatnya ya wa anzalna ilaika dzikra litubayyinna nasi ma nuzila ilaihim. Ya inilah Al-Quran yang Allah turunkan. Nah di mana di surat ini itu ya Allah menerangkan, membicarakan proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah, yang sebetulnya kan Al-Quran itu bukan untuk Rasulullah, itu untuk seluruh manusia. Dan ternyata seperti yang barusan, bahwa Al-Quran inilah nanti yang akan menjadi tali penghubung yang menyambungkan manusia dengan Allah. Disebutnya ari jeung Quran teh wawuh acan atuh kumaha aya nyambung kumaha dengan Allah. Padahal itulah yang menyelamatkannya, yang mengaping tadi mengawal ketika menyeberang. Nah Allah menerangkan Al-Quran itu diturunkan dari Allah karena Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu ucapan Allah yang Allah turunkan berdasarkan melalui perantaraan malaikat Jibril-nya, makhluk, salah satu makhluk Allah yang oleh Allah dijaga sehingga
ketika menyampaikan ayat itu tidak ada kebohongan, tidak ada khianat, betul-betul yang seadanya, seaslinya. Ini yang dari Allah disampaikan seadanya. Yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian di poin kedua, ini masih poin kedua nih ya, makna global atau garis besar dari surat At-Takwir. Nah, masih di poin kedua, Allah bahasa kitanya nih ya, menegaskan lah, meyakinkan kenabian, kerasulan. Ini juga mengulang dia. Arti nabi itu pembawa berita. Kalau beritanya naba, ada kan surat An-Naba, artinya berita. An-Naba teh, surat An-Naba, arti An-Naba itu berita. Pembawa beritanya disebut nabi. Nah, makanya sebutannya kan nabinya. Utusan Allah itu punya Muhammad SAW itu kan seorang nabi. Jadi dia ini pembawa berita. Beritanya apa? Sok eta coba yang dari Nabi beritanya apa? Berita kaum-kaum terdahulu, bahkan berita tentang awal mula penciptaan sampai berita nanti, yaitu kiamat, akhirat. Itu kan semuanya berita. Kabar semuanya. Tapi karakternya yang disebut An-Naba itu berita yang bagaimana? Dua teteh sebutan nanti. Satu, berita yang pasti benar, dan yang kedua urusan besar. Nah, ini juga dari sinilah kitanya dari sini kita berangkat, katakanlahnya Muhammad SAW itu seorang nabi. Oh, berarti pembawa berita, tapi beritanya itu berita yang An-Naba, bukan khobar. Tak khobar ke bahasa Arab. Kalau khobar itu karakternya bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau An-Naba, pasti benar. Tidak ada kemungkinan tidak benar. Berita artinya kan berita yang disampaikan oleh Rasul itu semuanya pasti benar dan urusan besar. Semua yang dari Nabi urusan besar. Artinya urusan besar itu urusan besar, artinya yang harus ditanggapi dan disikapi dengan serius. Bukan urusan ecek-ecek, bukan urusan enteng, bukan urusan kecil. Semua yang dari Nabi itu urusan besar. Termasuk yang kalau menurut pikiran kita ini urusan kecil. Nah, itu ini yang seringnya dianggap enteng, dianggap kecil. Ya, misalnya kalau tentang memakai dan membuka pakaian, kanan membuka pemakai kanan dulu, membuka kiri dulu. Apa ini urusan besar Rukyo? Nah, bukan sebetulnya. Kalau dilihat dari pekerjaannya, masuk jamban kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Pekerjaannya itu pekerjaan sepelenya, tapi masalahnya besar. Pekerjaannya sepele, tapi masalahnya ya besar. Tadi kayak gitu, Pantahiyatul Masjid dia ada pekerjaan sama sepele dan mengerjakan 2 rakaat betul capek. Mengerjakan sholat 2 rakaat, apa tadi gitu lila teu capek, teu hese, gitulah. Teu lila teu capek, teu hese. Teu mayar deui. Tapi masalahnya sampai ke akhirat, berarti itu urusan besar. Berarti kita sebut Nabi. Nah, Allah itu di poin kedua, masih di poin kedua, Allah itu menegaskan, meyakinkan tentang Muhammad SAW itu sebutannya kan seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau Rasul artinya utusan. Ini utusan Allah yang Allah wajibkan. Yang Allah wajibkannya bagi seluruh manusia kan. Yang Allah wajibkan manusia, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa, itu kan wajib kan.
Kalau tidak demikian Allah sebut kafir dan dipastikan masuk neraka abadi. Wani-wani tidak mengakui bulan Allah teh Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, berani tidak mengakui. Karena Muhammad SAW menjadi, tadi sebutannya menjadi nabi, menjadi rasul itu bukan keinginan sendiri, bukan dipilih oleh manusia. Beliau menjadi nabi, menjadi rasul itu Allah yang menetapkan. Lalu ada kan banyak kan orang yang tidak mau menerima, menentang ketetapan Allah itu, di mana Allah wajibkan kan dua hal yang kemudian dikenal sebagai dua kalimat syahadat, dua kalimat kannya dua pernyataan lah itu, dua statement eta teh aku bersaksi kan, statement artinya kan satu pernyataan statement, di mana itu harus menjadi akidah, keyakinan, bukan hanya sekedar pernyataan, tapi harus jadi keyakinan. Yang pertama adalah tidak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Allah wajibkan untuk seluruh manusia. Berani tidak mengakui, berani tidak menyatakan demikian, itu Allah nyatakan kafir. Dan yang kedua kan sepasang ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dihilangkan salah satu, tidak boleh ditambah. Dua kalimat pernyataan sebagai atau sekaligus yang harus sekaligus menjadi akidah keyakinan manusia. Tidak boleh yang ini, tidak boleh bukan dua kalimat syahadat. Ini Allah wajibkan, manusia itu wajib akidahnya yang ini, selain dua kalimat syahadat, yaitu Allah menyebutnya bahkan kafir berarti mereka. Yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan satu lagi yang harus diakui dan diyakini adalah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wani, Allah teh wani-wani nolak. Allah menyebut kafir artinya pembangkang. Hukumannya apa dari Allah itu kan bagi kafir, bagi pembangkang, masuk neraka dan abadi. Kan kafir itu orang yang akidahnya bukan ini kan, bukan dua kalimat syahadat. Nyata cek Allah teh wani-wani tah tidak mau gitu, berani tidak mau menerima, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia tahu yang keduanya Muhammad itu Rasulullah. Nah di surat ini Allah menegaskan, menekankan, meyakinkan tentang benarnya Muhammad SAW itu sebagai nabi, dalam arti pembawa berita itulahnya. Kalau sebagai Rasul itu utusan Allah di bumi dari kalangan manusia, karena malaikat Jibril juga disebutnya utusan Allah. Yang utusan Allah nih untuk urusan agama gitunya dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia Allah menetapkan Muhammad SAW sebagai utusannya. Nah Allah meyakinkan, menegaskan, menekankan kepada manusia tentang benarnya kenabian Muhammad SAW, kerasulan Muhammad SAW, dan juga di ayat ini nanti menerangkan, nah ini jujurnya beliau ketika melaksanakan tugas dari Allah, seperti malaikat Jibril juga jujur. Rasulullah juga jujur nih dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Nah Rasulullah itu di ayat ininya menerangkan tentang amanahnya dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan agama dari Allah, dan juga menerangkan sebutannya apa namanya akhlak lah gitunya, menerangkan akhlak Rasulullah yang luhur, akhlak yang mulia. Karena mau gitu ya, karena oleh Allah tadinya di sebelumnya lah. Jadi sebelumnya oleh Allah itu sudah kalau bahasa Arabnya irhas sebutannya.
Irhas teh disiapkan dulu pastinya untuk kemudian menjadi nabi. Oleh hal ini disiapkan lama, berarti disiapkannya itu sejak lahir. Kemudian diberi nama Muhammad karena di kitab-kitab sebelumnya Allah sudah menyebutkan nama nabi terakhir itu adalah Muhammad. Diberi nama oleh siapa Muhammad? Oleh Abdul Muthalib, karena Rasulullah itu kan lahir yatim ya. Diberi nama oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalibnya jahiliyah, penyembah berhala, tidak beragama Nasrani, tapi memberi nama Muhammad. Dan saat itu baru itu manusia yang diberi nama Muhammad. Kemudian 40 tahun kemudian menjadi nabi. Belum ada orang yang lain yang diberi nama Muhammad, makanya tidak bisa menolak. Dan nabi terakhir itu di kitab sebelumnya sudah disebutkan namanya Muhammad. Ternyata kemudian beliau menjadi nabi. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak bisa mengatakan bukan Muhammad yang ini. Hari ini mana itu? Tadi itu Allah yang menyiapkan demikian, aneh kan. Dan Abdul Muthalib merengaran Muhammad. Sinu apaleun merek jadi nabi. Tahu nggak? Tidak tahu, karena Abdul Muthalib seorang penyembah berhala. Itu sudah disiapkan sejak lahir berarti. Kemudian disiapkan juga waktu anak-anak itu Rasulullah kan mengalami dibelah dadanya, kemudian dikuras, isinya dibersihkan. Dalam satu hadis itu ada bagian hitam lah itu sebutnya, ada bagian hitam di hati Nabi itu yang dikeluarkan, karena ini yang mengarahkan dan merusak manusia ke arah yang salah oleh Allah itu oleh malaikat Jibrilnya yang melakukannya, dicabut. Jadi Rasulullah soleh tibu budak teh bener teh sebut soleh tibu budak teh gitu. Nah yang kecenderungannya kepada yang jelek nggak ada pada diri Rasulullah itu sejak anak-anak. Lalu diisilah dengan iman dan hikmah sebagai persiapan. Ya sebagai persiapan untuk menjadi nabi itu, tapi Rasulullah belum paham iman dan hikmah. Tapi disiapkan sejak anak-anak, sudah dijejali, itu dimasukkan kepada Rasulullah itu iman dan hikmah. Beliau masih anak-anak. Persiapannya lama gitu ya. Ternyata ketika menjadi nabi itu memang sudah jadi karakter. Sejak anak-anak beliau ini memang orang yang berakhlak tinggi gitulah. Meskipun bukan berdasarkan agama yang benar. Nah, sudah disiapkan lah, sehingga mencari celah sebutnya, mencari celah, mencari kekurangan, mencari kejelekan Rasulullah sebelum menjadi nabi juga nggak akan ditemukan. Abu Lahab juga sampai kebingungan itu mau menjelek-jelekan nabi itu, mau mengatakan apa. Nah dulu juga Rasul itu begini nggak ada yang jeleknya pada Rasulullah meskipun sebelum menjadi nabi. Artinya itu mencari celahnya, mencari kejelekan, kelemahan, kekurangan Rasul sebelum menjadi nabi juga akan ditemukan. Di irhas namanya, bahasa Arab irhas, memang sudah disiapkan untuk menjadi nabi sejak lahir, sejak diberi nama Muhammad. Karena di kitab sebelumnya sudah disebutkan nabi terakhir itu namanya Muhammad. Ketika beliau ini benar menjadi nabi, siapa yang bisa menolak? Ini namanya Muhammad. Saat itu belum ada orang lainnya selain beliau yang diberi nama Muhammad. Nah, kemudian masih di poin kedua, di poin kedua ini yang dari ayat 15 sampai 25 ya. Nah di dalamnya juga ada penjelasan tentang Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Nantilah di ayatnya gitunya, Rasulullah SAW nih melihat wujud malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Beda dengan ketika datang ke Gua Hiro kan berwujud manusia, ngobrol bahasa manusia. Ikro ma anabi Korin gitu kan, dialognya bahasa Arab.
baca, saya nggak bisa baca. Siapa? Dengkek kepala, didengkek pan Rasulullah sampai didekap gitunya, sampai Rasulullah merasa sesak gitu kan. Lalu dilepas, kemudian diperintah lagi baca, tetap sugan tidak dengkek mereka otomatis bisa baca. Begitu didengkek teh bener aja bisa baca. Bisa baca mah kudu diajar lain didengkek. Berarti ternyata nomor dengkek langsung bisa bacanya malah tuh anggar. Nggak tahu lah, tapi demikian kan kejadiannya waktu di Gua Hiro. Dan tidak berwujud asli malaikat Jibril, tapi berwujud manusia. Nah, Rasulullah melihat wujud asli manusia, malaikat Jibril itu ketika Isra Mi'raj, itu pun sudah di atas lapis langit yang ketujuh. Waktu malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah mau membawa Isra Mi'raj, manusia malaikat Jibril lagi letik tahun setelah di sana baru malaikat Jibril itu berubah menjadi wujud aslinya. Kan Rasulullah juga terbelalak luar biasa. Keninginnya malaikat Jibril asli nanti. Itu oleh Rasulullah digambarkan pakaiannya itu berwarna hijau yang bericak berinong bukan nama. Nantinya serba berkilau apanya pakaiannya, dan ini gagahnya luar biasa. Bener jelema paingan dunia ku malaikat hiji lah mahi. Artinya dunia ini ya ku malaikat hiji we disindrek ge. Ternyata dengan ya ini penampilan yang gagah gitulah, bahasa kitanya apanya gagah, tegap, dan itu lagi satu lagi ukurannya ternyata. Nah, itu gini hadis yang menerangkan ini, dari dampal kaki sampai betis, atau sampai lutut, itunya di hadisnya teh dari dampal kaki sampai lutut. Yang namanya malaikat gitunya, entah lututnya sama dengan manusia aja nggak tahu lahnya gitu, tapi hadis menerangkan dari dampal kaki sampai lutut itu panjangnya gitunya. Ya kalau kita lah ini dari dampal kaki sampai lutut berapa? Paling setengah meter. Malaikat itu dari dampal kaki sampai lututnya itu sangat panjang, berarti sangat tinggi gitunya malaikatnya. Dari dampal kaki sampai lututnya itu sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Sudah kumaha hari malaikat. Pantas juga kan kalau ada hadis yang ini ya, ketika seseorang itu didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, orang yang akan dicabut itu sudah melihat malaikat mautnya dalam wujud asli. Ternyata kan begitu melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, di hadisnya disebutkan dia melihat ukuran malaikat itu sejauh mata memandang. Tinggi ke mana berentah. Malaikat itu ukurnya sejauh mata memandang, berarti kan ya tadilah itu tina dampal kaki kana tuur wae. Berapa panjangnya? 70 tahun ditempuh dalam waktu 70 tahun perjalanan. Nah, ari jelema teh leutik-leutik teuing atuh sabenerna mah geuningannya jelema teh. Ya, artinya manusia itu betapa kecilnya, tah malaikat mah hiji na wae sagede kitu. Nah, ari jelema matak malaikat mah nah jelema sakitu leutik pisan teh tapi takaburna geus moal aya. Takaburna ngalewihan batur. Dorakana ngalewihan batur sampai arroahus ragna tanya innal insana layat manusia itu keterlaluan sakitu pangletikna tetapi mau dipangguasepna pangpolontongna pangolo-olona memberani itu menentang dan membangkang kepada Allah. Malaikat dengan ukuran fisik sebesar itu saja nggak ada satupun yang berani. Nah, di jelema
Lah eta aduh supaya nu bieu tahnya keterlaluan nanti. Itu di ayat Al-Qur'an itu ada 300 ayat yang harus dihapus. Cek Allah teh kumahakeun nya jelema kieu ku pantasna ya. Jelema kieu pantas dikumahakeun cenah nya. Tapi kan nu kitu teh alusna mah mending siga doa Sa'ad bin Abi Waqqas teh. Ya Allah, keulah mending oge panjangkeun umurna sakalian. Kenapa? Supaya terus bertambah jumlah dosanya. Mending gitu, tibatan keburu paeh mah tuh eureun berbuat dosa. Mendingan sing panjang umurna. Terus doakeun kitu mending lah kusarannya. Ayeuna mah ari urang pan kuhul yang buru-buru paeh cek rasa eta mah cek ilmu mah kitu teh mantep mending panjang sakalian umurna. Dimana kan manusia terburuk itu adalah manusia yang umurnya panjang tapi jelek tapi jelek amalnya. Tak mending sina jadi gitu nyir tegenah cenah ari ngadengena pan cek Rasulullah ge aya sabar sabar bang seumur hidup dan akan banyak mendengar hal-hal yang tidak mengenakan yang seperti itu. Geus mending doakeun panjang umur. Mun ieu nya aya nu nembak atuh paeh urang ditembak ulah waka mending keun we antep cenah panjang umur. Cenah ngadorakanna beuki ngagedean. Nah, kemudian yang terakhirnya surat ini nya poin ketiga, surat ini ditutup dengan penjelasan tentang sesatnya kaum musyrikin. Ya kaum musyrikin teh kalau di surat Al-Bayyinah mah orang kafir itu terbagi menjadi dua kelompok besar, ahlul kitab, musyrikin. Ahlul kitab itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani, musyrikin pokoknya selain ahlul kitab orang kafir selain ahlul kitab. Artinya agama manapun yang keyakinannya bagaimanapun Allah menyebutnya kaum musyrikin. Nah, surat ini ditutup dengan penjelasan tentang sesatnya kaum musyrikin. Kemudian poin keduanya di garis besar yang terakhir ini, Al-Quran itu adalah nasihat, masukan, itu nasihat, tuntunan, izzatun wa zikro lah disebutnya di sini ya. Al-Quran itu adalah nasihat, Al-Quran itu pengingat li jami'il alamin, untuk seluruh makhluk. Alamin teh bahasa Arabnya beralam-alam, alam manusia. Sebetulnya itu bahasa Arabnya alam manusia, artinya jenis di situnya alam manusia, alam jin, alam binatang. Dan manusia, Al-Quran ini adalah nasihat dan pengingat bagi seluruh alamin. Tapi hanya dua sebetulnya, minal insi wal jinni, untuk manusia dan jin. Artinya Allah tidak memberlakukan Al-Quran untuk binatang, untuk pohon. Ya, Allah memberlakukan Al-Quran itu untuk manusia dan jin. Al-Quran itu menjadi nasihat, menjadi pengingat, mimman arodal hidayah tawak bala alal khair. Ini kalimatnya bagus nih dari penulis tafsir ini nih ya. Bagi siapapun yang menginginkan tuntunan, bagi siapa yang menginginkan panduan, dan bagi siapa yang memang mengarahkannya akbala, mengarahkan dirinya kepada kebaikan, itu yang perlu tuntunan, perlu panduan. Ya, Al-Quran ini mengingat nasihat dan pengingat bagi seluruh alam, yaitu seluruh manusia maksudnya di sini, dan jin. Mereka yang memerlukan, membutuhkan itu tadinya tuntunan, memerlukan panduan, dan bagi yang menginginkan dan mengarahkan dan menginginkan dirinya kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir,
ini nu tadi tuh yang diterangkan panjang lebar nu tahiyatul masjid jeung goes. Anna masyiatal abdi tabiatun limasyiatillah. Inilah semestinya keinginan manusia itu harus disesuaikan dengan keinginan Allah. Ya, keinginan manusia itu harus disesuaikan dengan keinginan Allah. Nah, jadi kieu jadi teh apa manusia yang harus mengikuti keinginan Allah atau Allah harus mengikuti keinginan manusia? Kebanyakan manusia itu menginginkan demikian. Manusia yang menginginkan mengikuti keinginan dirinya. Itu ahmak teh apaan kitu teh. Kalimat teh kitu teh jadi terbalik. Orang yang dungu itu adalah orang yang manittaba'a hawahu wa yatamanna Allah, tapi dia berharap Allah mengiyahkan, berarti dia berharap Allah mengikuti keinginannya. Manittaba'a hawahu, orang yang hidupnya itu mengikuti hawa, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan dirinya, dan dia berharap Allah menyetujui. Nah, padahal seperti ini mestinya ya, nanti di akhir-akhir surat ini ya, ayat yang merangkan demikian nih. Anna masyiatal abdi tabiatun limasyiatillah. Keinginan manusia itu harus disesuaikan dengan keinginan Allah. Jangan keluar dari situ, artinya jangan keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Harus ikuti. Ya, Allah menginginkan apa itu harus harus dipenuhi, berartinya harus diikuti, harus dipenuhi. Nah, jangan sekali-kali terbalik. Kenapa justru jadi Allah yang harus mengikuti keinginan manusia? Itu kebanyakan dari manusia demikian. Tadi ahmak teh dengan kalimat seseorang yang hidup mengikuti keinginan dirinya dan dia berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah teh ya sampai di situnya, ya Allah saya ingin ke surga, mangga cek Allah tehnya mengikuti keinginan manusia. Ya Allah saya tidak mau ke neraka, ya beureun Allah teh mengikuti keinginan manusia. Lemah-lemah teuing Allah teh atuh kitu mah. Sementara kan Allah itu maha gagah. Ya, kalau demikian Allah itu lemah. Jadi ini poinnya sangat penting ini nih. Keinginan manusia itu harus disesuaikan atau mengikuti keinginan Allah. Ngan eta teh al-makari nu kitu teh eta teh nu horeamna luar biasa. Berat. Bahkan menyebalkan, mengesalkan gitu nu kitu teh, menjemukan. Pikasabeleun cek bahasa Sunda teh teu kahayangeun. Anu ieu teh tah yaitu anna masyiatal abdi tabiatul limasyiatillah, keinginan manusia harus disesuaikan atau mengikuti keinginan Allah. Fala yastati'ul istiqlalu bi amali maduna iradatillah. Ya, karena di sini nih, ini yang terakhir nih ya. Karena tidak bisa bebas beramal tanpa itunya, sebetulnya manusia itu tidak bisa beramal tanpa dikehendaki oleh Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Nanti artinya kan oleh Allahnya diinikan, diitukan, diapakan. Ya manusianya makanya sudah ikuti keinginan Allah. Nanti oleh Allah diinikan, diitukan, diapakan, dan yakin Allah tidak akan mencelakakan manusia. Eta anu celaka manu kitu tah orang yang manittaba'a hawahu. Kenapa justru jadi Allah yang harus mengikuti keinginan dirinya? Nah, itu yang salah, itu yang bertentangan. Nah, sementara di hadis yang menerangkan orang yang dungu tadi itu, sementara dia tetap berharap kepada Allah. Ya tetap saja ya manusia itu berharap kepada Allah, bahkan yang harapan terbesar lah gitu kan manusia banyak
terbebas dari neraka dan masuk surga. Kan itu harapan terbesar siapapun, ya, terbebas dari neraka dan masuk ke surga. Nah orang itu, ya Allah jangan masukkan aku ke neraka, mangga cek Allah temurun, karena Allah mengikuti keinginan manusia. Ya Allah saya ingin ke surga, siapa masukkan ke surganya, Allah mengikuti keinginan manusia. Dimana di dalam hadis ini menyebutkan padahal orang ini hidupnya mengikuti dirinya sendiri, bukan mengikuti keinginan Allah. Makanya kan pantasnya bahasanya pun Rasulullah menyebutkan dungu luar biasa, itu gitu mah lemah akal. Terus setelah kita tanya garis besarnya surat At-Takwir ini terdiri dari tadinya ada 3 poin lah. Ayat 1 sampai 14, poin besar yang pertama, kemudian dari 15 sampai 25, kemudian dari 26 sampai selesai. Intinya makna global atau garis besar surat At-Takwir. Terus setelah nanti masuk ke itulah pembahasan apa namanya ayatnya satu persatu lah. Saya kira kalau bagian pertama itu dari 1 sampai 14-nya, yang 13 itu kan menerangkan apabila matahari, apabila bintang, sudah sering kan yang demikian hanya. Tapi yang harus ditekankan itu adalah luar biasa Allah itu mau menyampaikan sesuatu, ternyata hanya satu yang mau disampaikan oleh Allah, tapi disampaikan dengan jikanya yang 13. Jadi yang satu ini apa? Nah itulah nantinya itunya masalahnya itulah.